perang boneka. Jadi ternyata untuk mencengkeram Indonesia cukup dengan boneka. Ternyata pengkhianat bangsa dengan penyelamat bangsa itu lebih banyak pengkhianat bangsa. Kenapa TNI diam? Ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya saya dapat jawaban yang patut kita jadikan sebagai pijakan, sebagai rujukan. Kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Kalau di Riau ini ya Ustadz Pekanbaru ya, Ustadz Abdul Somad Pekanbaru ya, Pekanbaru. Dalam tingkat nasional ada Habib Rizik Syihab. Ini yang ulama-ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir sama golongan munafik. Ini alhamdulillah malah Ustadz Abdul Somad yang ke Malang. Alhamdulillah, jadi saya nggak ke rumah beliau, malah Ustadz Abdul Somad yang datang ke Malang. Alhamdulillah. Jadi beberapa tokoh-tokoh ulama. Kesimpulan dari silaturahmi saya dengan tokoh-tokoh ulama dan beberapa jenderal-jenderal purnawirawan ini tadi, ternyata Indonesia itu penguatnya itu ada dua pilar. Ada dua pilar yang menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, TNI. Yang kedua adalah umat Islam. Sempat jadi semacam pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Kenapa TNI diam? Ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya saya dapat jawaban. Ini dampak daripada umat Islam buta politik. Sehingga mereka yang menguasai dan bahkan yang mengatur seluruh policy kebijakan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya benar-benar dengan begitu mudah TNI dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sosmed. TNI wajib kembali ke barat. Ini. Sehingga akhirnya ketika saya bertemu dengan mantan Panglima TNI, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau memberikan penegasan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Ini benteng terakhir. Dari silaturahmi yang saya lakukan itu, ternyata sekarang di Indonesia ini ada 3 peperangan. Nah kita kalangan sipil ini kan tidak tahu apa perang apa. Tapi dari kalangan militer, ini sudah terjadi peperangan. Nah kita kan tenang-tenang saja. Nah, jadi ternyata perang yang pertama, yaitu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya, perang nirmiliter, non-militer. Tapi daya rusaknya luar biasa. Semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan. Apalagi kita lihat cengkeraman imperialisme Cina luar biasa. Dengan proyek One Belt One Road. Dia menjangkau 65 negara dan 70% populasi dunia. Dan strategi Cina itu menggunakan strategi one country, two system.
Satu negara, dua sistem, kolaborasi. Ini yang kita saksikan. Sehingga akhirnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar ini luar biasa. Perang asimetris. Kemudian yang kedua, yaitu proxy war. Perang boneka. Jadi ternyata untuk mencengkeram Indonesia, cukup dengan boneka. Tanpa berpayah-payah. Sehingga dari beberapa jalinan silaturahmi ini saya mengatakan, ternyata pengkhianat bangsa dengan penyelamat bangsa itu lebih banyak. Pengkhianat bangsa. Kemudian perang yang ketiga itu Neo-Cortex War. Perang narasi. Kalau dulu masih awal-awal, mereka tahu untuk mencengkram Indonesia, lemahkan dulu umat Islam. Karena pilarnya itu TNI sudah kena, TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Tinggal umat Islam. Bagaimana strateginya? Yaitu yang pertama lewat stigma radikal. Jadi stigma radikal ini hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Nah selama ini kan kita umat Islam begitu mau menguat radikal. Ternyata sekarang semua sudah paham. Ternyata yang selama ini menuduh radikal-radikal, ternyata mereka yang merusak negara. Bukan umat Islam. Ternyata mereka yang menuduh umat Islam ini yang menghancurkan negara. Sehingga sekarang umat Islam semakin cerdas. Semakin cerdas. Nah sekarang, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah dengan stigma radikal itu sudah mulai gagal. Sekarang pakai strategi divide et impera. Adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun. Untuk adu domba sesama kaum muslimin. Ini. Nah sekarang bagaimana? Neo-Cortex War masih digerakkan. Jadi ini Neo-Cortex War. Perang narasi. Nah oleh karena itu Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana solusi syar'i? Bagaimana solusi syar'i? Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum ke kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah nggak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia ini kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Jadi ini benar-benar gerakan islah, gerakan perubahan ini harus benar-benar kita gerakkan. Umat ini harus bangkit. Jadi memang yang kita saksikan selama ini umat Islam terus dijadikan target, dipressure, ditekan, dan semua ini. Tapi mereka tidak paham bahwa semakin dipressure, semakin ditekan, sunatullahnya bangkit. Ini yang mereka tidak paham. Oleh karena itu, Rasulullah akan mengingatkan. Kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisyar. Kalau sudah fitnah akhir zaman itu sudah meluas, mengglobal seluruh dunia termasuk di Indonesia. Rasulullah menegaskan barometer iman kita itu bila di Syam, di bumi Syam. Oleh karena itu, Bapak-bapak,
ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama di bilad Syam, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau melakukan riset. Satu hadis ditambah dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kuno, ulama-ulama yang dulu. Beliau ambil satu hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Jadi sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, akhirnya beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Akhirnya beliau teliti, beliau kaji secara dalam, beliau mengambil khulasa, kesimpulan. Mujaddid yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua itu adalah gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi beliau memberikan statement wallahu a'lam. Akhirnya ulama-ulama bilad Syam yang tadi saya sampaikan, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, beliau ketika mengkaji meliti ini, melakukan riset ini dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari arah timur. Mana? Arah timur. Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat di YouTube, itu ada Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap seperti Ustaz Zulkifli Al-Hidayah, ya kan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Beliau meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari arah timur. Bahkan ulama-ulama di Malaysia, ulama-ulama di Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan di bilad Syam, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini pasti. Kenapa? Allah sudah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Akhirnya Allahu Akbar. Sekarang di Palestina, itu bendera merah putih ada di atas. Bendera Palestina ada di bawah. Bahkan sayap militer Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah, Brigadir Al-Qassam, membentangkan bendera merah putih. Mereka semua meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Insya Allah. Bagi Allah mudah. Kun faya. Tidak tahu kita dari mana Allah akan bangkitkan nanti. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Ya Allah. Semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mayoritas mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama Turki itu meyakini insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Ini. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sudah memberikan arah. Kalau Rasulullah SAW ini solusi syar'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i wa taraktum jihad, sallallahu alaikum dhulla, la yanju hatta tarji' ila dinikum." Ini rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil 'ainah. Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-'ainah. Al-'ainah itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i. Artinya ini bahasa kinayah, kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi. Kalian ridho dengan bercocok tanam. Itu maknanya
Jika umat Islam ini muamalahnya dengan sistem riba, umat Islam sudah sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad fisabilillah. Umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah. Salatullah alaikum dullah. Maka Allah akan turunkan kehinaannya. Dan ini sudah nyata di Indonesia. La yanji'u syai'a. Sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan tarji' ila dinikum ini maknanya hingga umat Islam di Indonesia ini bangkit semangat perjuangannya. Bangkit semangat jihadnya. Baru Allah akan cabut dari kehinaannya. Insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia gerakan perubahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ada lagi satu ulama dari Bilad Syam, yaitu Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilad. Masya Allah. Beliau ini ternyata keturunan Syekh Abdul Qadir kalau di bahasa nyebutnya di sana Al-Jilani. Ya, kalau di Indonesia Al-Jailani. Ya, gitu ya. Ya kan? Jadi, Masya Allah, beliau tumbuh dari sebuah keluarga mujahid. Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina. Nah ketika, Masya Allah, dia benar-benar kecintaan pada ilmu itu luar biasa. Sampai ketika beliau mengambil program pasca sarjana, 2 tesis sekaligus ditulis. Tesis yang pertama dalam aspek sejarah, yaitu diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan Madrasah Syekh Abdul Qadir Jailan rahimahullah. Kemudian yang kedua, tesis dalam aspek pendidikan Islam, diberi judul Tatawur Nafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah. Bahkan kitab-kitab yang ditulis beliau itu mewarnai seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Jadi beliau menulis buku Usul Trilogi Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan dalam tingkat dunia beliau menulis satu kitab tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Itu benar-benar beliau mendapat penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008. Mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Dan kitabnya ini Masya Allah mewarnai dunia Islam termasuk di Indonesia. Jadi ternyata Allahu Akbar, beliau benar-benar menulis kitab itu landasannya filosofis historis. Jadi beliau gambarkan, beliau ungkap pada saat 2 ulama besar ini, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Umat Islam kondisinya terpuruk. Terjadi iftirak, perpecahan. Dan perpecahannya itu dahsyat, Pak. Bukan perpecahan masalah akidah. Tapi pecahnya itu karena perebutan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Kemudian muncul ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan, sehingga semakin pecah. Bahkan didominasi oleh ulama-ulama su' pada saat itu. Akhirnya puncaknya muncul penyakit mualah bil kuffar. Minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Ini terjadi. Dan ini sama-sama sudah terjadi di Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan pusat Katolik waktu itu yaitu Paus Urbanus II memonitoring kondisi kondisi umat Islam di Bilad Syam waktu itu. Akhirnya ini kesempatan emas bagi Paus Urbanus II untuk memobilisasi seluruh pasukan salib seluruh daratan Eropa. Apa yang terjadi? Dalam hitungan singkat berkumpul. Dan rabi-rabi Yahudi berhasil memasukkan 2 agennya yaitu Godfrey dan Peter. Dijadikan komandan pasukan salib. Tepat 1096 Masehi. 1000, bukan 1900, tapi 1096. Berarti ribuan tahun yang lalu. Akhirnya digerakkan semuanya menuju Bilad Syam. Tepat bulan Juli 1097 Masehi. Seluruh kawasan Al-Quds dikuasai oleh pasukan salib. Akhirnya umat Islam diberikan 2 opsi. Ya. Pertama, kumpul. Kalau enggak, habis.
Siapa yang berkumpul di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dijamin aman. Tapi ternyata ini jebakan. Keesokan harinya, hampir 70.000 kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tulang-tulang umat Islam, beberapa tulang-tulang umat Islam masih sampai hari ini masih dirawat, masih diawetkan. Hari ini, Bapak kalau terbang ke Republik Republik Ceko, cari kota Sedlec. Di sana ada gereja katedral. Itu mulai dari depan penuh dengan tulang-tulang. Kalau masuk ke dalam, tulang lengkap, tulang tengkorak, semuanya lengkap. Akhirnya pengurus gereja ini ditanya, kenapa ini peristiwa ribuan tahun yang lalu di Masjidil Aqsa? Kenapa Anda mengawetkan ini? Apa jawaban dari pengurus gereja? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin. Bahkan itu sejarah, itu namanya salah satu dari anggota pasukan salib Raymond de Tolesi itu, ketika dia menunggang kuda di tengah-tengah berserakan mayat-mayat umat Islam yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, begitu dia masuk ke pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam itu setinggi kaki kudanya. Itu darah umat Islam. Nah, hancur sudah, umat Islam hancur. Akhirnya dua ulama ini tadi, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengambil pijakan yang tadi saya bacakan dari surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Dijadikan pijakan untuk membangkitkan, membangun kekuatan umat. Kemudian beliau ambil satu hadis sahih rawahu Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, setiap jasad manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik-baiklah semuanya, kalau segumpal darah itu jelek-jeleklah semuanya. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalb. Pertanyaan kita, kenapa Al-Ghazali bersama muridnya si Abdul Qadir Jailani ini menjadikan qalbu menjadi pijakan untuk membangun quwwatul ummah, kekuatan umat? Ternyata di dalam qalbu itu ada quwwatul hamasah dan quwwatul fikrah, kekuatan semangat. Makanya kalau di Indonesia itu kan ada lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya kan itu kan, lagu-lagu kebangsaannya. Itu dibangun kolbunya. Sehingga akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini membangun madrasah Al-Quran. Dalam waktu 50 tahun, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini dicetak, ditarbiyah, dibina oleh dua ulama besar ini. Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah selama ini kan kita tahunya Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani sufi, gitu aja kan infonya. Tapi apa karya besarnya ini yang tidak paham. Akhirnya begitu lahir sosok Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan salib berhasil dihancurkan. Sehingga Masjid Al-Aqsa, tempat kiblat pertama kali kaum muslimin, tempat Isra wal Mi'raj Nabi kita Rasulullah SAW berhasil dikuasai kembali. Setelah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib. 88 tahun. Alhamdulillah, apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Irsyad Al-Kilani, Majid Irsyad Al-Kilani ini dipraktekkan di seluruh Indonesia, termasuk di Padang ini. Termasuk di Padang. Saya melihat tentang ini pendirian rumah pesantren tahfidz dan kampung Quran. Itu di Padang, di kawasan hutan gitu ya, di kawasan hutan. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini Pak, jadi ini kesempatan emas bagi kita. Saya melihat ini Masya Allah, ini pusat peradaban Islam untuk membangun Salahuddin Al-Ayyubi yang baru, terutama dari Indonesia.
Nah ini. Tadi kan sudah disampaikan Ustaz tadi. Bagaimana Rasulullah mengabarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal salih fihinna ahabbu ilallah." Jadi tidak ada hari-hari di mana hari itu amal soleh kita, amal soleh ini itu lebih dicintai oleh Allah, yaitu asal Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya, ini 10 hari ini kesempatan emas untuk kita untuk kenapa Rasulullah mengatakan ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah setelah bangkit semangat jihad tadi. Ayo, badiru bi amal, al-mubadirah bi amal, bersegera beramal soleh. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya diajak ke Padang kemarin itu, ya Allah, luar biasa. Ini ada yang baru tumbuh dan insya Allah ini merupakan satu pusat peradaban Islam untuk membangun peradaban Islam. Dan tidak menutup kemungkinan di Pekanbaru yang saya sering melihat Ustadz Abdul Somad juga seperti itu, membangun sebuah kampung Quran, gereja Quran. Sekarang di mana-mana di Indonesia itu muncul pesantren tahfidzul Quran, gereja Quran, rumah Quran, kampung Quran, itu di mana-mana. Dan ini yang dipraktekkan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu, insya Allah kita optimis Allah akan bangkitkan Indonesia. Kita optimis. Bahkan ketika saya diundang Pertamina Balikpapan, itu diajak ke pedalaman Kalimantan. Ya Allah, ternyata di hutan belantara itu ada pesantren tahfidzul Quran. Luar biasa. Jadi ini benar-benar silent majority. Silent majority. Jadi mayoritas yang tidak nampak ini. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan kuncinya yang terakhir sebagai penutup, seperti tema jargon kita, merawat ukhuwah Islamiyah. Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Oleh karena itu, dari pertemuan saya dengan tokoh-tokoh ulama nasional, kemudian ada pakar-pakar hukum tata negara, begitu juga dari kalangan jenderal Purnawiran Angkatan Darat, termasuk mantan Panglima TNI, saya mengambil satu kesimpulan, pesan-pesan beliau-beliau semuanya ini, ayo umat Islam bersatu. Karena benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Ayo umat Islam bersatu, jangan mudah dipecah. Bersatu. Alhamdulillah, beberapa minggu terakhir kemarin, Muhammadiyah, NU bersatu, sepakat ingin memunculkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Sepakat Muhammadiyah dan NU bersatu, ingin bercita-cita memunculkan pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang bermoral. Ya, ini insya Allah kalau sudah NU dan Muhammadiyah bersatu, semua problem bangsa ini insya Allah akan terselesaikan. Sekarang umatnya, umat Islam, ayo bersatu, kuatkan ukhuwah. Ya. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai pernah satu saat Rasulullah di hadapan para sahabatnya, ada sekelompok umat, kata Rasulullah. Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi sebagian nabi iri. Akhirnya sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah berikan jawaban, qala qaumun tahabbu birruhillah. Yaitu satu kaum dari umat Rasulullah ini yang ketika di dunia dia senang menjalin tali cinta, kasih sayang. Lillah, karena Allah. Tidak ada interest yang lain, tidak ada kepentingan yang lain. Semuanya lillah, lillah, lillah. Padahal satu dengan yang lainnya tidak ada hubungan kerabat. Dan bukan karena harta yang saling mereka berikan. Bukan. Benar-benar dia berjuang bersama-sama, berjuang karena Allah, duduk bermajelis karena Allah, berorganisasi karena Allah, semuanya lillah karena Allah. Sampai akhirnya Rasulullah bersumpah, fa wallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum ala nurin.
Rasulullah bersumpah, demi Allah, nanti mereka ini, kata Rasulullah, wajahnya di yaumil akhir ada nur cahaya. Bahkan dalam beberapa hadis yang lain, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Allah menyatukan hati-hati kita, kaum muslimin seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hatinya. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan ukhuwah, kita rawat terus ukhuwah Islamiyah ini. Insya Allah semua problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, mudah-mudahan Allah selesaikan. Sehingga cita-cita the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, yaitu ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.